Hey, halo teman-teman semua, welcome back lagi di acara live kita pada malam hari ini. Selamat datang, seru-seruan semuanya. Dan baru aja selesai live tadi webinar, jadi baru bisa masuk lagi. So, thank you semuanya, selamat mampir lagi. Ya, doaku makin seru, makin asik, makin happy lagi. Karena setiap hari ada banyak hal-hal yang bisa dicapai dalam kehidupan. Jadi jangan pernah kita untuk menyerah dan stagnan ya. Banyak orang yang masuk idle mode soalnya belakangan ini, apalagi terutama di masa corona ya, mereka menunggu, duduk dan tidak melakukan, sedangkan ada banyak hasil yang bisa kita karyakan di masa seperti sekarang ya. Katanya Kak Nome, selamat malam juga Cinome ya, welcome semuanya. Kak Suna, halo. Ada Kak Carolina, Kak Helgun, ada Kak DJ Fun. Oh, ini nama aslinya siapa sih Kak? Hari ini bisa gabung on time. Ada Kak Manda, halo, baru pertama kali gabung, selamat datang Kak Manda, selamat mampir juga. Ada Kak Lucy, ada Kak Mama L, Kak Endah, terus ada Kak Darwanto juga dari Taiwan. Wow, mantap. Halo Kak Melva, selamat malam juga. Selamat datang semuanya di live malam hari ini. Ya, jadi seru-seruan kemarin banyak yang sharing ke saya, katanya rasanya lebih ringan setelah ikut live yang kemarin. Ya, thank you. Nah, jadi satu kali ngikutin live aja mungkin ada bisa rasa yang lebih ringan yang bisa Anda raih. Kalau misalkan Anda memang rajin ngikutin semua live-live yang sebelumnya Anda tonton lagi, mungkin itu akan membantu lebih banyak buat menyelesaikan persoalan beban emosinya. Katanya Kak DJ itu Dini, katanya. DJ itu singkatan kepanjangan ya. Oke, siap Kak Dini. Welcome. Terus juga jadi namanya Kak Dini ya, Dini DJ. Oke, mantap. Kalau Alfa, selamat malam juga. Malam Kak Silalahi dari Medan. Malam buat semuanya, selamat datang. Alternatif lain selain terapi obat untuk menyembuhkan bipolar, affective disorder, episode maniak, depresif, dan episode campuran, gimana Koreo? Jujur saya jawabnya saya nggak tahu ya. Kalau misalkan orang nanya, ya bisa gak coach beresin ini, bisa gak coach beresin itu, saya akan selalu jawab nggak tahu. Ya saya cobain aja dulu. Ya karena kalau misalkan belum saya touch langsung, saya nggak berani kasih komentar apa-apa gitu. Intinya adalah setiap case saya akan menggunakan cara yang sama, walaupun persoalannya berbeda. Ya cuman saya perlu untuk menemukan dulu jadinya. Jadi itu cara yang sama adalah caranya menemukan persoalannya dulu, apa yang menyebabkannya. Lalu itu yang diselesaikan, jadi diberesin gitu ya. Kalau misalkan saya langsung seperti ini, karena kan setiap orang balik lagi filosofinya, setiap emosi dalam diri kita itu personal. Ya jadi emosi Anda ya emosi Anda, bukan emosi orang lain. Makanya orang lain gak ada yang bisa ngertiin Anda. Mau misalkan dibilang katanya, kamu sedih, udah kamu gak usah sedih. Biasa kan dibilang, itu cuma di pikiran kamu aja. Ya udah paling sering kayak gitu deh ya. Semuanya, udah itu cuma di pikiran kamu aja, di pikiran kamu aja. Udah kamu kurang ibadah. Biasanya udah kayak gitu ya. Selalu seperti itu dinyinyirinnya ya kan. Pasti itu cuma pikiran kamu udah gak usah mikirin begitu. Gimana caranya? Orang itu emosi, ya kan, bukan soal pikiran. Emosi sama pikiran dua hal yang berbeda. Pikiran itu di sini, emosi itu di sini ya. Kalau misalkan menyelesaikan soal emosi, jangan dari sini, nggak kelar-kelar sampai kiamat. Keduanya mesti dipasang ya, dari sini dan dari sini ya. Kemarin kita udah bahas ya kan. Ya makanya kenapa nggak selesai-selesai, balik lagi 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 balik lagi. Capek juga ya lama-lama ya. Siapa di sini yang udah pernah sering coba terus bolak-balik nggak kelar-kelar ya kan? Udah kesini, udah kesana, udah ke situ nggak kelar-kelar juga. Ya mungkin satu sisi doang yang Anda ambil sudut pandangnya. Anda ambil tentang pikiran doang, atau Anda ambil tentang tubuh doang ya kan? Kemarin kita udah bahas tubuh punya kecerdasannya, pikiran juga punya kecerdasannya. Keduanya kita kombinasikan. Itulah di DOWTRTO. Jadi kita nggak bicara tentang tubuh pikiran, tapi juga bicara tentang jiwa. Tubuh pikiran dan jiwa. Gimana kalau semuanya berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan kita? Karena kalau kita nggak beresin bener-bener kayak kita cari tahu segala macam dengan memang kita telusurin gitu ya, itulah yang bikin jadi kayak selesainya tuh nggak tuntas gitu loh, nggak beres. Katanya Kak Cita, mengubahkan hidup saya banget, terima kasih. Sama-sama Kak Cita. Katanya Karita, selamat malam, pematang siantar hadir. Ada Cifoni. Woi, Cifoni tadi udah nanyain aja nih katanya. Mana nih Coach Rio, udah jam 9 belum nongol. Yes, yes, yes. Kok anxiety emang bisa sembuh nggak? Saya nggak jamin sembuh anxiety-nya Anda. Tapi banyak klien saya anxiety-nya selesai. Ya, jadi gitu. Karena setiap orang beda-beda. Balik lagi, saya nggak tahu anxiety-nya Anda pasti berbeda sama anxiety-nya si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Semua punya anxiety yang berbeda, semua punya panik yang berbeda, semua punya persoalan mental yang berbeda.
Sedih aja satu, sedihnya si A, si B, si C, si D, si E, si F pasti beda. Jadi kalau misalnya ditanya bisa sembuh apa enggak, bisa sembuh, tapi saya nggak tahu kalau anxiety-nya Anda. Jadi kita harus coba dulu seperti itu ya. Jadi setiap orang beda-beda. Kalau aku ingin melepaskan rasa sakit hati, ya lepaskan aja. Cari tema tentang sakit hati, tinggal nonton, dilepaskan. Kalau lambung sampai sakit di dada, harus apa ya? Serasa takut mati. Nah itulah drivernya ya dari takut matinya. Gimana kalau Anda nggak perlu takut mati seumur hidup Anda? Santai aja, mati juga nggak apa-apa. Mati nggak apa-apa. Pasti langsung ya habis itu langsung sakit lagi ya. Sorry, aku biasa ngejok begini ya sama klien-klienku. Jadi emang aku orang yang tipe yang bodo amat sama mental health. Aku nggak bilang sebagai sesuatu yang signifikan karena itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah sekali. Ya maksudnya sangat mudah sekali itu ukurannya dibandingkan apa? Dibandingkan bersesi-sesi, bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Ya sebenarnya itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat relatif ya. 90 menit aja Anda mungkin merasakan transisi yang luar biasa banget gitu ya. Banyak yang teman-teman ngerasain yang saya sebut dengan titik dramatic shifting. Dalam 90 menit langsung gitu ya. Dari tadinya terus habis itu langsung ketawa lagi gitu. Ya dan they completely happy. Dan kalau misalkan udah lepas dari tubuh fisik mereka dari titik memang yang menjadi penyebabnya, itu permanen. Ya jadi kayak bukan cuman paling cuman abis ini juga kumatan lagi. Ya, well, aku sudah lakukan terapi itu dari 2013 gitu ya. Yang kayak hampir tiap hari aku nerapi orang. Jadi kayak udah nggak tahu berapa ribu klien yang aku tanganin, berapa puluhan ribu jam. Jadi kayak itu yang pertanyaanku pertama pasti. Kalau misalkan udah diberesin, apakah dia permanen atau enggak, sembuh total atau enggak, itu yang pasti udah pertanyaan yang udah nggak mungkin aku nggak tanyakan. Jadi itu ya memang sesuatu yang selalu ditanyakan di kepala. Ya, jadi kalau misalkan memang permanen, ya permanen gitu ya. Bukan cuman nggak permanen terus kita permanenin gitu ya. Karena setiap session ini kan aku rekam gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar ngomong doang gitu. Tapi aku bisa buktikan, balik lagi seperti itu. Semua yang kita ngomongkan di masa sekarang harus bisa dibuktikan terbalik. Semua udah eranya teknologi. Nggak bisa kita cuman sekedar ngeklaim sesuatu, gue bisa begini, gue bisa begitu tanpa ada pembuktiannya. Ya, jadi kita buktikan secara terbalik saja. Ya kan misalkan kayak oke, kasih ini orangnya session, kamu lihat aja sendiri kayak gimana sessionnya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Pernah ngalamin kayak gitu pas sudah ngelepasin ketawa, kalau ingat ngapain coba memendam emosi dan pelihara, katanya Kak Fitsesia Cita. Yes, kalau udah ngelepasin emosi abis itu biasa kita langsung ngakak ya. Itu yang reaksi pertama. Kayak aduh ampun, ngapain gue selama ini nyimpen rasa itu gitu ya. Mungkin nggak ngakak sih ya, minimal kayak jadi merasa bodoh. Itu yang saya sering rasain ya ketika dulu gue kok nyimpen emosi begini gitu ya. Begitu lepas tuh aduh kayaknya goblok banget ya, kenapa gue harus nyimpen emosi ini gitu. Jadi emosi itu it's not a big deal, it's not a big thing kalau kamu tahu cara ngebuangnya. Kalau nggak tahu, it's a fucking big thing yang kayak super besar, luar biasa, dahsyat yang nggak bisa diselesaikan oleh umat manusia. Selama 200 tahun ke belakang kita mau coba menyelesaikan masalah emosi dengan berdamai, berkenalan sama emosinya, berteman, jadi orang baik segala macam. Cobain aja lagi, 200 tahun ke depan Anda akan mengalami hal yang sama. Ya kalau pengen selesai, ya coba beresin semuanya. Bisa sembuh gak bipolar nih tanpa terapi obat? Saya tidak tahu, cobain dulu aja. Ya kan, kita nggak pernah ngerti kok. Tapi banyak teman-teman juga yang udah tadinya minum obat, sekarang udah nggak minum obat lagi. Jadi udah selesai, ya kan. Karena bipolar itu juga pasti ada drivernya sendiri, emosinya. Kenapa kita bisa emosinya langsung kayak saat kita senang terus bisa tiba-tiba sedih. Ya kalau misalkan teman-teman lihat kemarin yang Kak Santi ya, seorang influencer, dia ceritakan semenjak dia kehilangan anaknya yang pertama, rasanya kayak sakit banget, ketika sakit banget ya, jadi kayak setiap hari itu nangis gitu. Dia bilang ya kayaknya berat banget dan rasanya sakit banget gitu. Nah ya itu memang karena kalau misalkan lagi senang terus tiba-tiba bisa kesakit gitu ya, karena memang nyimpen beban emosinya yang kencang banget gitu ya. Satu-satunya jalan ya kita lepaskan aja, tapi lepaskannya benar-benar sampai tuntas ya, jangan sampai setengah-setengah gitu. Kalau belum selesai ya sama aja gitu. Kadang-kadang orang kayak ya aduh belum selesai nih, ya udah selesaikan sendiri aja, atau diajarin cara ngelepasinnya, jadi ngelepaskan sendiri. Kalau mau tanya metode EFT samakah bisa melepaskan beban emosi? Saya nggak tahu sampai selevel mana. Saya dulu belajar juga EFT, ya saya juga ngajarin juga, ya kan, sampai nyanyi gitu ya, ketuk. Nah itu juga bisa juga buat beresin persoalannya. Cuman
ada titik-titik yang memang beda ya kalau misalkan antara EFT sama sistemnya di OETRTO. Jadi itu kayak completely different system gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mau coba di sana, silahkan belajar aja dulu. Kalau di sini juga Anda mau belajar, silahkan aja belajar dulu. Jadi kalau kata Bro Andrew, kasih opsi aja buat semua orang buat belajar. Intinya ini adalah sebuah tools. Kalau di OETRTO bukan sesuatu yang untuk dibandingkan, nih ya sekali lagi, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disandingkan. Jadi kalau Anda mau belajar metodologi lain, silahkan kombinasikan saja gitu. Bukan sesuatu yang untuk dibandingkan buat kayak ditabrakan dengan konsep lain gitu ya. Enggak. Tapi ini adalah sebuah hal yang mungkin bisa membantu Anda. Mungkin, ya kan, belum tentu juga. Coach, apa pasti sembuh semuanya? Nggak tahu. Ya cobain aja dulu, ya kan. Kalau misalkan sembuh ya syukur, kalau nggak ya sudah, gitu kan. Bagaimana caranya biar nggak cemas lagi saat berkendara karena ada trauma? Ya dilepaskan saja. Katanya Cik Foni, ingat saat nangis pas awal ketemu. Terus abis itu tertawa. Iya, Cik Foni ini salah satu yang ngerasain banget ya. Awalnya beban banget emosinya, begitu ketemu langsung neteskan air mata. Tapi begitu udah selesai, ya udah ketawa-ketawa aja. Kita bisa completely happy teman-teman ketika beban emosi itu keluar dari tubuh fisik kita. Mungkin saya nggak bisa jelasin, karena mungkin Anda harus ngerasain sendiri. Ibaratnya saya mau bilang Anda kayak ngerasa itu kayak orgasme, tapi Anda nggak pernah orgasme, Anda nggak akan ngerti gitu ya. Sorry ya pakai bahasa yang langsung direct aja. Kemarin ada salah satu klien saya bilang, Coach ini udah kayak orgasme, kayak hubungan intim, kata dia. Ya, gimana gue mau cerita sama orang lain, lo harus ngerasain sendiri, kata dia. Siap ya. Jadi sesuatu yang kayak emang nggak bisa diinin. Kata Cifoni 10 menit langsung lega. Yes, kalau misalkan emang lepas ya 10 menit langsung lega. Takut nelan obat, makanan, minuman, takut nelan ludah, takut keselak, takut ini, takut itu. Ya biasanya memang beban emosi yang perlu dilepaskan ya. Kalau udah numpuk ya seperti itu. Kecemasanku hilang pertama kali ikut Zoom gratis dari Coach Reo katanya. Oh, thank you banget Kak Dek. Mantap. Ada yang tiap hari nggak enak badan terus gak? Biasanya kalau Anda nyimpan beban emosinya udah numpuk, ya otomatis seperti itu. Nggak live di FB lagi ya Pak? Ya saya lagi belum live ke FB lagi. Saya punya kecemasan sampai takut tidur dan takut mati. Yes, itu biasanya numpuk. Katanya kalau Orienti, kok minum dulu deh. Iya nih aku udah siapin ya. Thank you. Minum dulu sebentar. Aku mah disandingkan sama akupuntur, dua-duanya bikin mood naik. Oke, keren. Kalau cerai psikologis aku mesti gimana? Pertama lepaskan semua beban emosinya dulu supaya benar-benar clear, tenang, happy ya. Cara daftarnya gimana Coach? Aku pengen sembuh dari lambung, gak mau tergantung obat dan minyak angin. Boleh ikut aja di nanti kita akan ada kelas di tanggal 6 November ya kalau mau ikut kelas. Kalau mau personal private bisa kontak ke link di link tree-nya ada di kita punya bio ya, bisa dicek dari situ ya. Tergantung kalau misalkan Anda persoalannya setiap orang beda-beda ya. Kalau misalkan private tentunya bisa langsung digali lebih mendalam gitu ya persoalannya. Kalau misalkan di grup pun Anda bisa belajar ngelepasin beban emosinya sendiri, jadi bisa lebih ringan dan happy. Oke, anyway, cangkirnya Gading Konseling ya Coach katanya Temput. Tahu aja ya nih gadingkonseling.org ya. Jadi teman-teman kalau misalkan Anda pengen juga untuk berkonseling ria ya, ini sesuatu yang saya rekomendasikan, bisa datang ke Gading Konseling ya. Dulu saya selalu konselingnya di sini ya sama Pak Michael Christian ya, sangat-sangat recommended ya. Dan di Gading Konseling ini kalau misalkan teman-teman konseling di sana itu pakai yang namanya sistemnya donasi. Jadi semuanya di sana itu non profit ya, karena berbasis di bawah Yayasan Konseling Harapan Indonesia. Jadi kalau misalkan Anda ikut, Anda bayar di sana, semua uangnya itu dananya buat non profit. Jadi untuk sekedar menjalankan semua proses di sana, operasionalnya Gading Konseling aja. Jadi kalau misalkan Anda mau datang mampir silakan ya. Jadi nggak dipatok biaya kayak langsung harus bayar berapa ratus ribu misalnya kayak gitu, enggak ya. Dia cuma bayar admin aja 100 ribu, sisanya Anda bayar berbasis dari donasi. Jadi jumlahnya suka-suka Anda ya. Kalau misalkan Anda ngerasakan manfaat dan pengen berbagi juga buat konselor-konselor di sana, silakan aja kasih lebih ya, seperti itu. Thank you. Nah, jadi kalau katanya Kak Cita, ya harus ngerasain sendiri, betul. Aku banget nih cerai psikologis berkat OETRTO beres. Thank you Ci Email sharingnya. Belakangan nonton videonya selalu macet-macet, di FB nggak ada lagi.
Iya nih, soalnya repot kalau pakai FB, jadi aku masukin di sini. Lihat rekaman live-nya di mana, Coach? Bisa di IGTV ya, ada banyak banget. Dan badan kadang terasa kerenyang-kerenyang berdebar-debar. Kok nggak sabar ikut webinar besok malam? Memang besok malam? Oh iya, besok malam ada webinar juga yang gratisan ya. Kalau misalkan teman-teman pengen datang, silakan datang mampir. Tadi barusan seminar Gunning Counseling. Oh iya, masih amazed aja, ajaib. Teknik DOITRTO memang jos banget kata Kak Ata. Thank you Kak Ata. Ya, Kak Ata juga salah satu yang ngerasain ya ketika di transisi. Jadi kehidupannya lebih happy, lebih ringan. Oke, so kemarin ada yang bertanya, aku pengen ikhlas ngelepas pasangan yang selingkuh. Kemarin kita udah pernah bahas ya, luka pengkhianatan atau luka kesetiaan ya. Silahkan cari aja temanya. Anyhow, kemarin ada yang sharing, pengen dong dibahas tentang tema bisnis. Oke, so cuman kemarin orangnya nggak tahu nih ada gak hadir di sini gak ya hari ini, oke ya. Nah jadi perihal tentang kalau misalkan terkait dengan bisnis. Jadi gimana sih caranya kalau misalkan kita pengen berbisnis ya lebih bagus gitu bisnisnya. Nomor satu, kalau bicara tentang bisnis atau usaha ya, itu erat kaitannya memang dengan emosi ataupun kebijaksanaan. Karena kalau misalkan kita mau berbisnis tapi emosi kita itu kuat banget gitu ya, mempengaruhi, sehingga kita ngambil keputusannya itu sering salah gitu. Nah jadi makanya banyak yang kayak akhirnya kena tipu ataupun dijahatin orang gitu ya, atau salah strategi ketika berbisnis. Karena seringkali ya kita jadi kayak ngikut-ngikutan, misalnya orang ngomong A kita ikut A, orang ngomong B kita ikut B, kita jadi kayak terombang-ambing. Atau ada juga yang nggak bisa dibilangin, keras kepala batu banget, udah nyasar aja masih dihajar terjang terus, dibilang ini kamu lagi bohongin orang loh, nggak percaya, hajar terus ya kan, ini nggak mungkin dibohongin, ini pasti bener ya. Abis itu baru tahu-tahu udah habisnya banyak gitu ya. Nah, ada yang seperti itu juga. Jadi, kita perlu balancing memang, ya kan? Terus juga banyak kayak berhubungan sama orang lain itu sangat erat kaitannya dengan aura energi di dalam diri kita. Kalau misalkan kita positif, komunikasi ngomongnya tuh enak ya, komunikatif gitu. Tapi kalau misalkan kita kayak nyangkut banyak bebannya di bawah sadar kita, berat. Sehingga mau komunikasi sama orang jadi susah. Sedangkan bisnis itu banyak interaksinya kepada orang lain. Bagaimana Anda atur tim Anda, bagaimana Anda mungkin komunikasi sama customer Anda, ya semuanya itu saling terikat dan mengikat gitu. Dan tema ini memang sebuah tema besar yang biasa kita bahas kalau di kelas di TK Advance ya. Jadi kelas yang 4 hari kita akan bahas banyak tema, salah satunya adalah tema bisnis juga ya. Atau mungkin nanti nextnya kita akan bikin kelas-kelas bisnis yang lebih kayak setiap minggu kita bisa ngadain misalkan ya kayak gitu, ataupun kelas yang lainnya. Mungkin kalau November udah selesai, ingat ya janji saya sampai November nih, sebentar lagi nih. Tinggal 3 hari lagi ya. Wah mantap. Jadi 3 hari lagi, nggak tahu deh nanti aku akan bikin apa gitu ya. Anyhow, thank you banget buat teman-teman semua yang selama ini sudah nemenin setiap kali live ya. I'm very grateful karena teman-teman benar-benar kayak setia nemenin terus, live terus, seru-seruan terus ya. Nah, jadi kembali lagi bicara tentang bisnis, kebanyakan orang itu punya ketakutannya sendiri. Jadi ketakutannya mungkin takut ditolak kah ketika berjualan misalkan, atau takut untuk memulai ya kan, nanti ada resikonya kalau usaha. Terus ada juga yang udah bisnisnya bagus, takut makin tinggi karena katanya makin tinggi bisnis makin banyak tiupan anginnya, misalnya seperti itu ya. Jadi kayak kadang mau memulai usaha bisnis, usaha sendiri udah banyak ketakutannya sendiri. Jadi sebelum berperang kita sudah kalah duluan ya. Atau misalkan merasa saya udah tua, saya masih muda, saya masih kecil ya kan, kayak saya nih mau mulai bisnis, banyak orang yang nggak trust sama saya kan, karena apa ya, mukanya kayak anak kecil gitu ya. Kemarin juga Cifoni sempat sharing kan dulu, sorry Aryo ya, kamu nih mukanya kurang meyakinkan sebagai orang yang ahli tentang terapi teknologi pikiran dan segala macamnya katanya. Ya aku bilang non taken ya, maksudnya memang begitu, mukanya kayak anak kecil ya, mau gimana, namanya juga dikasih rezeki sama Tuhan awet muda ya, awet muda dan cerdas, pinter ya kan, itu mantap banget gitu ya. Memang kadang-kadang kita perlu membuktikan ya, kayak proof, oke, bahwa ya aku memang bisa gitu, dan memang ya kayak memang ini keahlianku yang aku passionate banget. Jadi kembali lagi, walaupun mungkin kelihatannya tampang gue muda gitu ya, tapi aku ini paling passionate banget urusan tentang tubuh pikiran jiwa manusia gitu ya, bagaimana menyelesaikan terutama persoalan emosi sih, itu yang kayak dari dulu. Karena aku hadapin gitu, aku ngelihat banyak teman-temanku yang masuk dalam mode lumpuh, yang kalau dibilang sama WHO di 2021 itu kelumpuhan
Yang paling signifikan adalah karena orang depresi, stres, ya kan, tertekan, terbeban hidupnya. Mereka harus minum obat anti kecemasan dan antidepresan ya setiap hari gitu ya. 25% wanita di Amerika mereka minum antidepresan dan juga anti kecemasan itu setiap hari ya, konsumsi rutin gitu ya. Dan kalau misalkan emang minum obat itu bisa menyelesaikan, harusnya mereka semua ya nggak akan sampai 25%. Jumlah itu sangat-sangat besar menurut dari Mark Storm ya di TED Talk-nya dia yang berjudul A Life Worth Breathing. Anda cari aja di internet, Anda nonton sendiri ya, googling. Ya, dia bilang seperti itu. Kita nggak mungkin bisa tidak mempertanyakan ya kan, apakah semua ini berjalan dengan baik atau enggak. Kalau misalkan baik, pasti udah banyak yang selesai gitu. Tapi kenapa kok banyak yang sampai saat ini masih struggling gitu ya, setengah mati dalam hidupnya untuk sekedar kembali ke titik nol ya. Karena dari bawah nih minus, negatif, stres, apa segala macam, kecemasan, panik, takut, mereka untuk bisa berfungsi normal, ya ini titik normal, itu mereka perlu perjuangan sendiri gitu. Padahal mereka bagaimana mau membangun kehidupan mereka. Makanya banyak orang sekarang yang dalam keadaan di bawah garis hidupnya, ya kan? Di bawah garis kesulitan, garis kemiskinan. Karena apa? Mau perform tuh susah gitu loh. Nah, bicara tentang usaha, baliknya ke diri kita sendiri dulu aja diberesin, ya kan? Karena orang banyak yang bicara tentang strategi, cara, pakai ini, pakai itu segala macam, belajar ini itu, udah belajar banyak, takut mau praktek. Ya seperti itu. Karena memang ya begitulah kalau misalkan kita menyimpan banyak ketakutan. Ya, the fear is real buat kita sendiri. Emosi itu nyata buat kita sendiri. Ketakutan kita berbisnis nyata buat kita sendiri. Orang lain mungkin nggak takut, kan dia nggak bisa ngerasain rasanya kita, karena setiap orang rasanya berbeda gitu. Anda punya kecemasan, punya ketakutan, punya kepanikan, ya itu punya Anda sendiri, nggak bisa dirasain sama orang. Maka kalau misalkan di ngomongin, ya orang pasti akan ngemengnya begitu gitu ya. Ya udahlah, itu cuma pikiran lu aja ya kan, atau ya begitulah yang paling sering orang ngomong kan gitu ya. Jadi setiap emosi itu personal, dan kalau mau kaitannya dengan bisnis juga kaitannya dengan diri pribadi. Anda selesaikan semua persoalan emosi Anda terkait bisnis, usaha Anda. Ya mungkin kayak pernah ditipu rekan usaha. Saya banyak sih handle macam-macam ya terkait bisnis ya. Tuh kasus ditipu rekan usaha, ya sampai benci banget, luar biasa marahnya gitu ya, akhirnya nggak mau usaha lagi, nggak bisa percaya gitu bisnisan. Nah diberesin, akhirnya ya udah ringan, happy, jalan lagi dia. Terus yang lucu kemarin dia bilang, coach saya nggak tahu kenapa setiap online saya bisa closing, kalau offline ketemu orang saya langsung susah closing, kata dia gitu. Terus ditelusurin, ternyata gara-gara benci banget sama mertuanya, berantem melulu gitu ya, tiap hari berantem. Nah pas lagi keluar offline dia mau jualan, ternyata anaknya itu dititipin di mertuanya. Stres lah dia, aduh. Jadi datang ke prospek kan, ketemu ya klien, tapi otaknya ada di sana. Aduh, anak gua gimana nih nanti besok kalau dijahatin sama mertua gimana dan lain-lainnya. Jadi akhirnya takut gitu kan. Nah karena dia khawatir, jadi pas lagi muncul mau sharing bisnis, usaha apa segala macem, nawarin produk, ya rasa takut yang muncul gitu. Akhirnya mau closing jadi susah. Diberesin, jebret, selesai, ringan, hilang, happy. Ya langsung kayak ya udah aktivitas lagi. Wah, udah mantep banget. Terus ada yang waktu dulu yang bisnisnya gagal terus gitu ya. Dicari-cari tahu kenapa nih bisnis gue gagal mulu. Udah kesana sini belajar strateginya ini. Ngomongnya jago, aktif banget orangnya. Tapi persoalannya di mana? Oh, ternyata berantem sama mamanya. Ya, ataunya ribut sama mama. Terus di bawah sadarnya punya mindset konslet. Dibilang, surga itu di telapak kaki ibu. Kalau misalkan mau sukses, ya harus dapat restu dari orang tua katanya. Harus kayak sukses itu ibaratnya kalau kita kayak kereta, doa orang tua itu rel keretanya kata dia. Sedangkan dia berantem sama orang tuanya. Ya jadi ibarat punya keretanya nggak punya relnya kata dia. Wah udah bisnisnya berantakan. Ya jadi banyak banget ya mungkin mindset konslet yang ada di dalam diri kita, di otak, di bawah sadar kita tertanam ya, sehingga ketika kita menjalankan bisnis ya itu yang nyangkut gitu ya, bolak-balik nabraknya di situ terus, sehingga akhirnya ketika mau sukses ya jadi susah ya, jadi ketemunya ya gagal terus gitu ya. Ibaratnya udah coba berulang kali, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, sama seperti yang saya lakukan dulu. Ya mungkin ada pola-pola bisnis yang Anda semua ngalamin juga. Siapa di sini yang pernah ngalamin? Ayo, udah nyoba tapi akhirnya gagal. Atau siapa yang punya ketakutan nih? Ya aduh rasanya takut nih, gimana ya caranya buat mulai bisnis usaha ya. Ya. Sekarang kalau misalkan Anda saya tanyakan, orang gagal bisnis itu kenapa sih?
Coba ditulisin yuk. Ya, kenapa sih orang kalau gagal bisnis menurut Anda? Ya, dan terus coach, saya mencoba melepaskan emosi sendiri, terfokus pada mantra yang diucapkan koreo. Apakah terlalu analis? Ya, kalau Anda analisa terus mantranya saya cuma ngoceh juga, saya nggak tahu apa yang saya ngocehin. Jadi kalau Anda fokus ke sana malah nggak lepas-lepas emosinya, ya. Jadi nggak usah dipusingin. Habis keguguran, kena GERD, panic attack, emosi terpendam, lepaskan saja. Kecemasan tentang GERD, gimana lepasinnya? Lepasin aja, dipecahkan, cari temanya sesuai dengan temanya. Fobia dan gangguan kecemasan, oh ini banyak banget ya. Ini kecemasan GERD banyak banget sih. Mungkin kadang-kadang harus bikin temanya sendiri. Nanti datang aja ya di live kita, live di kelas kita tanggal 6 ya. Kalau misalkan Anda punya kecemasan GERD, saya rekomendasikan untuk datang di kelas di tanggal 6 November ya. Saya ada GERD kok, terus saya hamil langsung sembuh kok. Mungkin karena happy udah 2 kali sama anak, kedua juga gitu. Sekarang kambuh lagi GERD-nya, masa saya harus hamil lagi kok. Pengen sembuh, semoga lewat DOTRTO bisa sembuh normal tanpa GERD. Banyak kok yang persoalan GERD selesai juga di DOE ya, jadi simple banget. Ya koreo, kalau wajah nggak meyakinkan malah mirip-mirip opa Korea katanya. Wah astaga. Ya kak, boleh tuh tema selanjutnya lumpuh coach. Lumpuh. Coach Reo senyum terus, gimana wajah sedihnya Coach Reo? Waduh, itu udah lewat ya di masa lalu ya. Tapi banyak dulu. Pas lagi saya diputusin mantan, sedih banget ya fotonya, sampai saya kirimin ke dia. Tahu gak nih, aku sedih, tahu gak diputusin sama kamu gitu ya. Satu masalah selesai, datang lagi yang lain. Ada Kak Mei Mei. Halo Koreo, sama-sama halo juga. Selamat malam. Di otak saya mungkin konsep banyak ketakutan, kekhawatiran, marah, takut. Yes. Jadi emang kalau bisnis itu takut mencoba ya. Nih coba dicek lagi. Ini ada yang nanya, kalau mau nonton tema yang sesuai di IGTV, bagian melepaskan saja apa simak dari awal? Selalu simak dari awal aja. Ya tapi yang depannya saya banyak ngobrol-ngobrol, itu Anda nggak usah simak, tapi mungkin yang tengah-tengahnya, yang ketika saya mulai cerita temanya, silahkan Anda simak ya. Takut nggak laku penjualannya, takut cemas, oke, ini ya, jadi banyak nih, nggak pede ketemu orang, takut nggak laku. Oke, seperti biasa ya yang saya bilang, apapun yang Anda rasakan, tanyain, kenapa sih aku merasakan ini? Tanyain kenapa saya takut nggak laku, tanyain kenapa saya nggak pede kalau ketemu orang. Oke, kenapa sih saya nggak pede ketemu orang? Coba tanyain. Kenapa saya harus nggak pede? Apakah karena fisik kah saya? Apakah karena takut salah ngomong kah? Apa? Terus nggak fokus. Oke, apa yang bikin aku nggak fokus sih tepatnya? Kenapa aku nggak fokus? Coba dicek. Takut mencoba. Kenapa aku harus takut mencoba? Why? Kenapa nggak cobain aja? Apakah aku takut salah? Apa yang muncul? Coba cek. Katanya Kak Jurika, thank you Koreo, sekarang nggak begitu muram jadi ada ketawanya, tapi masih belum bisa memaafkan dan melupakan, lepaskan lagi sisanya ya. Nonton di ini. Takut bangkrut katanya, oke. Kalau bangkrut, kenapa? Apa yang tepatnya saya takutkan dengan bangkrut? Ya, coba dicek. Oke, dan apapun semua jawabannya, perhatikan semuanya. Ada yang bilang nggak pede karena miskin. Oke, kenapa harus nggak pede karena miskin? Oke, katanya bahas tentang inner child dong kok. Inner child. Ya, intinya kalau ngebahas mungkin nanti dibikin kelas aja kali ya, bagaimana menyelesaikan semua persoalan inner child Anda. Sebenarnya Anda bisa selesaikan sih di tanggal 6 gitu ya, karena itu sebenarnya kayak semua jurus buat ngelepasin beban emosi. Jadi emosi apapun Anda ya Anda lepaskan dengan cara yang sama gitu ya. Seperti itu. Karena kita bicara struktur emosinya. Miskin di saat yang lain pada pamer kecelakaan, kekayaan. Oke, kenapa emang kalau misalkan Anda miskin? Kalau orang bilang miskin lu gitu, terus rasa apa yang muncul? Oke, perhatikan semua rasa yang ada, apapun penyebab rasa ini dalam diri Anda. Perhatikan semuanya. Sadari semua rasa ini yang pernah ada dalam diri Anda. Ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan semua penyebab ini. Apapun yang menciptakan rasa ini dan apapun yang menyebabkannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Semua rasa, semua pemikiran yang ada, semua yang tersimpan dalam diri tubuh fisik Anda, semua yang dibutuhkan dalam tubuh fisik Anda untuk dilepaskan, untuk Anda merasa tenang, damai, bahagia, menjalankan usaha Anda. Semua yang tidak mengizinkannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan.
tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Semua ketakutan, kegalauan Anda, semua takut bisnis Anda diganggu sama orang lain, takut ada yang angin yang bertiup, dan semua pemikiran terkait dengan hal ini sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan semua yang menciptakannya. Tarik nafas pelan, semua yang menyebabkannya. Terima, tahan, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semuanya hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, tarik nafas. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Semua skenario negatif yang Anda ciptakan di dalam benak pikiran Anda ketika Anda menjalankan usaha, dan semua pemikiran yang ada karenanya, apapun yang menciptakan rasa ini, semua yang ada dalam diri Anda, dari semua dimensi, ruang, dan waktu kehidupan Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Saya ngalamin persoalan inner child tapi sudah beres sama Coach Reo, katanya Kak Cita. Ahai, mantap. Thank you buat sharingnya. Jadi teman-teman, ya urusan emosi, aduh udah banyak banget dah. Udah makan asam garam tiap hari ngelepasin emosi. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat simple sekali untuk dilepaskan. Ya, jadi kadang-kadang rumit gak? Rumit karena apa? Emosinya banyak, bukan masalah tentang susahnya. Jadi gini, urusan melepas emosi bukan susah. Sekali lagi, mudah, sangat-sangat mudah. Yang susah adalah meyakinkan diri Anda sendiri bahwa emosi itu bisa dilepaskan. Nomor satu itu. Yang kedua, emosinya banyak. Jadi melepaskan emosi yang banyak. Nah, makanya waktu itu soal banyak. Kalau emosinya cuma satu, gede, boom, hilang. Itu 2 menit, 3 menit, lepas semua langsung. Ya, tuntas, clear, all out, hilang, boom, gitu ya. Tapi kadang-kadang emosinya tuh banyak, numpuk. Anda bayangin aja kayak puluhan tahun kan Anda simpen gitu ya. Jadi bisa jadi tuh ada aneka emosi yang menumpuk itu macam-macam. Nah, itu yang perlu dilepaskan ya. Jadi seperti itu. Bedanya kelas tanggal 6 November dengan kelas private apa Coach? Gampangnya gini, kalau kelas 6 November itu ibaratnya Anda beli Indomie, saya masakin Indominya. Kalau misalkan private ya, kelas private. Kayak Anda mau beli Indomie, saya bantu masakin Indominya. Kita belajar masak barengan. Anda lihat di sebelah, saya tunjukkan cara masaknya langsung di sebelah saya. Ya. Jadi saya kasih tahu, nih cara masak Indomie tuh gini. Nah, caranya masaknya begini. Indominya udah jadi. Enak? Makan. Kalau yang satu lagi kelas adalah saya nunjukin Anda bagaimana caranya masak Indomie. Ayo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar masak Indomie. Ya kan? Gimana caranya? Sediakan airnya, pancinya, semuanya, terus Indominya, telurnya, segala macam bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Hari ini kita akan mulai masak Indominya, nyalakan kompornya, ya kan? Terus pasang airnya, tuangkan dulu, nyalakan kompornya. Biarkan airnya mendidih, setelah mendidih masukkan minyak gitu ya, masukkan bumbunya, masukkan minyak. Nah, jadi saya ngajarin Anda bagaimana caranya menyelesaikan beban emosi Anda pribadi sendiri. Kalau private, ya private barengan sama saya bantu untuk menyelesaikan persoalan emosi Anda juga. Saya bantu Anda belajar melepaskan beban emosinya. Kayak gitu ya, seperti itu. Gampang lah, ibaratnya kayak Anda belajar kelas online, main piano. Sama Anda pakai guru les main piano di sebelah Anda. Atau Anda belajar nyetir, langsung ditemenin, sama Anda belajar nyetir mobil online. Nah, jadi seperti itu. Takut pas begitu mulai malah direndahin orang. Ya, apa yang bikin Anda takut direndahin orang? Kenapa air mata jatuh? Karena emosinya tersimpan. Apapun yang dibutuhkan tubuh fisik Anda untuk lepaskan, yang tersisa, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Katanya Kak Manda, mata langsung terang. Wih, mantap banget. Teh emput, Koreo dukun online. Buset, gile. Ya dulu seru sih, saya sempet pengen jadi dukun online.com gitu ya. Cuman takutnya nanti yang datang malah klinik semua, pusing saya. Ya jadi saya nggak ke arah sana ya. Jadi lapar kata Kak Jurika. Nguap panjang tadi burem banget katanya Kak Manda, sekarang jadi terbuka. Nah biasa kalau kita mau kabur nggak mau ngelihat ya itu biasanya ya nyangkut. Katanya Kak Claudia langsung happy ketawa lepas. Astaga. Ini lama-lama bisa bangkrut bisnis gue ya. Udah pada sembuh semua di sini gitu ya. Nggak bisa jualan lagi gitu ya. Karena pada beres semua lewat ikutan gratis. Saya ingin ajak kakak saya ikut di OA karena dia butuh banget. Tapi gimana caranya? Dia logika banget. Ya coba aja suruh dia ikutan datang. Siapa tahu bertobat ya dari logikanya. Ada juga teman-teman kita yang logik banget kok. Dan mereka selesai ya persoalannya. Jadi setiap orang beda-beda.
Ya, beban emosinya lain-lain, ya siapa tahu bisa selesai. Kita juga nggak tahu kan, karena setiap orang kan punya persoalannya beda-beda. Katanya Kak Ulfa, sendawa nguap bonus kentut, astaga. Dukun online minta buka jodoh, astaga. Pusing saya. Oke oke, sip ya. Jadi tema bisnis ya balik lagi. Tadi udah kan tentang keuangan, bisnis semuanya sama. Ya kurang lebih seperti itu. Keuangan, kenapa Anda takut punya uang? Biasanya orang banyak yang takut punya uang. Ya ternyata keuangan beda sama bisnis, saya lupa ya. Kemarin ditanyanya ternyata keuangan ya, sama pertanyaannya Pak Ardina. Thank you Pak Ardina. Jadi kalau mau kelas private gimana caranya coach? Silakan daftar aja di Linktree. Ya Linktree-nya ada. Oke, masalah keuangan sama, banyak orang yang takut untuk punya uang ya, karena hari ini udah bahas bisnis tadi, besok deh kita bahas tentang keuangan ya, kalau nggak nanti ini soalnya temanya panjang lagi ya. Daripada kita nanti sampai subuh ya, nanti jadi kelas gratis dong ya kan, emang kelas gratis sih. Nggak, saya pelit orangnya. Sampai ketemu besok buat teman-teman ya, kita live lagi. Aku mau persiapan dulu karena besok ada syuting bareng sama salah satu penyanyi ya, yang baru aja ngerilis single barunya. Jadi terus ada challenge yang dia juga hadapin mungkin. Nah, jadi kita akan sama-sama seru-seruan buat bener-bener ya nanti besok aja kita lihat ya. Thank you buat teman-teman semua. Satu tips, orangnya ternyata muncul di sini ya, baru di ngomongin. Oke, so anyway thank you teman-teman semua. Nggak berasa udah lewat sampai jam segini. Nanti kita ketemu lagi besok, kita lepaskan beban emosi yang berbeda. Makin happy, makin seru, makin asik lagi ya. Sampai ketemu semuanya, terima kasih. Hopefully lebih ringan lagi, gimana rasanya udah lebih ringan, lebih asik badannya ya. Dan kalau Anda rajin-rajin ngelepasin beban emosinya, ya itu akan bikin happy dan makin lebih asik lagi. Katanya Kak Foni, Cifoni jangan ngilang ya November. Mau pensiun aja susah bener ya. Terima kasih juga Kak Manda ya, thank you Kak Jurika, thank you Kak Ulfa, semuanya terima kasih. Dan juga Kak Feni, sampai ketemu besok ya. See you again semuanya, love you all, bye bye. See you dah. Thank you Kak Atta.